المسلمين ويرحم المسلمين إلى أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والشيخين في الدين ووالدينا ووالديكم وأموات المسلمين أن الله الكريم يتقص الجميع بالرحمة والمغفرة في قبورهم إن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها ما مشكلة إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول حسن الهدى أو حسن الحج في آخر الزمان خير من كثير الأمل. وقال أنتم في زمان خيركم فيه المسارع في الأمور وسيأتي بعدكم زمان يكون خيركم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. وقد صدق ومن لم يتوقف في هذا الزمان ووفق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيها فيما خاضوا فيه هلك كما هلكوا. Adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, husnul hadyi fi akhir zaman khairum min katsiril amal. Ini ngomongnya dia pada ya sekitar tahun 12 atau 13 Hijriah. Dia bilang begitu. Artinya apa? Baiknya jalan petunjuk, ikutin Nabi dan para sahabat, itu lebih baik daripada banyak amal namun tidak punya ikutan. Ntar dia puasa, ntar dia sembahyang, ntar dia apa. Iya kenapa? Ya, karena sembahyangnya juga kadang-kadang belum tentu benar. Niatnya belum tentu Kenapa itu sembahyang aja? Supaya rezeki lancar. Supaya rezeki lancar. Sembahyang niatnya untuk punya rezeki lancar. Udah salah niat. Innallaha amarona bil ibadati wa kafala arzaqona. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rezeki kita. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menghamba kepada Allah. Maka ketika ada yang mengeluh kepada seorang ulama, Pak, sekarang ini beras ya, lagi beras lah gitu ya. Beras mahal banget, 50.000 seliter. Bagaimana kita? Kata ulama itu, ente disuruhnya ibadat, rezeki mah tanggung jawab Allah. Mau sebijinya pun, sebiji beras 50.000 nggak ada masalah.
Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa. Jadi jangan mikirin beras mahal bersama, akhirnya dia nggak menghamba kepada Allah, nggak ibadat kepada Allah. Kita mah diperintahnya untuk ruku sujud kepada Allah. Urusan itu mah jamin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang bapak-bapak datang kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, mengeluh kepadanya banyak punya anak. Anaknya 16. Sedang doyan makan dari mulai masih kayak kepel terus 16 anaknya. Ya Allah, bagaimana katanya Tuhan, makan juga nih anak dan lain sebagainya. Ya, begini aja. Anak-anak kamu yang rezekinya bukan dari Allah, kirim ke saya. Anak-anak kamu yang rezekinya bukan dari Allah, kirim ke saya. Ada 5 kayak 6 lah. Akhirnya dia diam. Lah iya ya, Allah Ta'ala titipkan kepada kita itu anak, Allah Ta'ala jamin juga rezekinya, nggak bakal kagak. Cuman ya artinya kita jangan timbang tapaku di dalam bagaimana ini bagaimana lah. Dah, pergilah ke pasar, bawalah itu pikulan, bawalah itu cangkul. Kalau punya motor bawalah ke jalanan dan lain sebagainya. Allah SWT akan atur rezekinya. Lah kalau nongkrong dia mendekukul aja mikirin rezeki, lantar juga dia setruk. Ntar juga dia mati. Lah ya kayak begitu. Allah Ta'ala jamin, yang penting kita bergerak. Kalau ayam begitu, walaupun semuanya tanah ini udah udah dipelur, dia akan ceker-ceker dan ada sampah sedikit, tahu dia akan dapat rezeki. Nah kalau memang bikin rezeki Allah ini mahal, ya. Yang kita main diperintah bukan mikirin itu. Yang kita diperintah adalah mikirin ibadat. Jangan sampai enggak ibadat. Setelah itu Allah Ta'ala jamin rezekinya, Allah Ta'ala jamin. Disinilah kita masih ada keraguan atau lemahnya keyakinan. Maka kata Nabi, akhsha ma akhsha ala ummati dha'fal yakin. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku ini adalah lemahnya keyakinan. Ya gue sembahyang mulu, ntar anak gue pada nggak makan. Ya nggak begitu. Orang babi aja ada rezekinya, anjing ada rezekinya, kunyuk juga ada rezekinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup, Allah Ta'ala jamin rezekinya. Nggak bakal sampai ke mulut kita. Cuman ada zaman namanya zaman qahat, zaman peceklik, yang memang mesti sabar. Mesti dah. Kita kan udah belum ada generasi kita atau di bawah saya itu yang istilahnya ngeranapin zaman peceklik, artinya tahun 60-an kan. Enggak, beras langka, padahal semua republik ini masih sawah. Enggak ada di kampung ini yang Gamprit sawah, semuanya sawah-sawah. Lah tapi kenapa enggak ada beras? Ya Allah Ta'ala zaman peceklik. Bisa 1 tahun, bisa setengah tahun, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Liya beluakum, untuk menguji kekuatan keimanan dan kebergantungan kita kepada Allah. Kalau kita bergantungan, bersandar kepada yang maha kaya, enggak bakal takut kita. Tapi kita kadang-kadang bergantungan kepada encek, bergantungan kepada pejabat. Nah kalau dia dipecat tuh pejabat, enggak bisa. Kita bergantungannya, bersendarnya ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala seandainya kata semuanya umat manusia ini minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah kami orang kaya, buat jadi orang kaya. Kurang itu yang di gudang Allah? Enggak kurang. Kagak singget acan-acan. Kalau bahasa kita mah, kekayaan Allah enggak singget acan-acan. Sahabat juga laut kita tutup pakai telunjuk kita angkat, bergerak itu air di laut. Kagak. Nah di sini lemahnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan rezeki kepada kita kalau kita masih hidup. Rezeki allazi tahtajuhu
Gitu. Rezeki yang kita butuhkan, bukan rezeki yang untuk kelebihan. Kenapa? Maka seorang telah datang kepada ulama, Allah susah banget katanya nih guru. Kenapa? Emang ente nggak punya rumah? Punya sih kecil-kecilan, gitu kan. Emang nggak punya listrik? Lah ada. Lah itu katanya masih raja, katanya ente masih jadi raja, masih jadi raja, udah ngeluh kagak nggak punya. Masya Allah. Nah itulah yang berawal daripada dha'ful iman, lemahnya keimanan, lemahnya keyakinan. Ya mungkin ada penyakit malas, penyakit malu, ya selesai udah, makan debu kan begitu. Malasnya ada, malunya ada. Yang mencari yang halal aja dia malu, ya udah, apa yang bisa diharap gitu kan. Wa qala antum fi zamanin khairukum fihi al-musari'u fil umur. Kalian, nah dia omong ini, kalian para sahabat Nabi, para tabi'in hidup di mana satu zaman apabila ada kebaikan, ya, ada ajakan dan lain sebagainya, ya udah cepat-cepat mereka lakukan. Tetapi akan datang suatu masa, khairukum, sebaik-baik kita adalah perlu teliti dulu. Ini uang dari mana? Ini beras dari mana? Ini apa dari mana? Mestilah kita agak sedikit rewel dalam urusan itu. Jangan dihabok aja. Mau dari encek kek, mau dari kafir kek, mau dari mana kek, udah mau timpah aja. Yang penting warnanya adalah 50.000 atau 100. Ya enggak begitu. Al-mutasabbit, teliti dulu. Yarzuqu man syaa wa syaa ahrama warizqu ma yanfa walau muharrama. Satu orang, sebagian orang Allah Ta'ala kasih lebih, satu orang Allah Ta'ala kasih sedikit, dan satu orang enggak barang sedikit. Artinya kecil sekali, enggak kejar. Yang besar untuk mensubsidi yang kecil, dan itu kehidupan. Wa syakhara wa'adahum ala ba'din, Allah Subhanahu wa taala yang hendakin, yang gerakin itu semuanya hajat planet ini, penghuni dunia ini akan ketutup. Tapi tadi yang kalah, yang punya duit dia simpen, gitu kan ya. Yang ini enggak nyeker acan-acan, dia berantakanlah hidupnya. Kehidupan ini menjadi berantakan. In kanatid dunya daran limuhsinin lam yabqa izan ma'asun lizalimi. Laqad ja'at fiha butunul anbiya'i karamatan wa laqad sabi'at fiha butunul bahaimi. Dunia ini bukan tempat orang soleh doang, bukan tempat para habaib doang, ulama doang. Enggak, orang brengsek pun ada, berhak untuk hidup. Lah kalau yang hidup hanya orang baik-baik saja, lah orang-orang kafir bagaimana? Enggak. Laqad ja'at fiha butunul anbiya'i karamatan. Para nabi, para wali perutnya pada kelaparan, namun para kebo dan lain sebagainya, manusia pada jahiliyah pada kenyang perutnya. Ini mah dunia. Ini dunia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ndak dikasih rezeki yang lebih. Ini saya yakin betul kalau 2 hari yang lalu pada dapat duit semiliar, nggak ada yang ngaji ini. Pasti udah punya bini di Kerawang. Kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala biarkan buat macam ini loh. Kalau punya semiliar. Kemana saya udah ngaji ya? Kemana saya udah ngaji? Oh, Kerawang katanya, ke Kerawang. Dapat tuh 9 bulan udah pada punya anak di Kerawang. Gara-gara punya duit 1 miliar. Ini Allah Ta'ala jadikan begini supaya istiqomah. Gimana bisa ngaji, bisa ini. Kan begitu. Maka segala ketetapan Allah ya sudah kita legowo. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan rezeki, Allah Ta'ala tetapkan kasih kita istri, gitu kan? Ya udah, terima apa adanya. Kurang, Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah. Rezeki kurang, minta kepada Allah. Bini emang udah kurus banget, minta lagi kepada Allah. Saya yakin betul nih belum pernah ada yang minta, ya Allah berikan saya lagi satu istri. Ada enggak?
Coba ya, jujur aja, jujur kita orang laki semuanya. Enggak ada yang minta. Kagak ada yang lah ada ini mantu saya kagak punya bini kagak minta. Apalagi yang punya. Kan begitu. Enggak ada yang iseng-iseng, bukan iseng-iseng secara serius duduk, ya Allah berikanlah saya satu istri lagi. Ada kira-kira? Wah kagak, enggak, tampangnya tampang kagak, bini kagak tahu, takut apalagi bini tahu. Masya Allah. Lah iya, apa namanya? Apa doa diam sama Allah kagak berani juga. Masya Allah. Lah bagaimana mau punya bini dua? Gitu kan, minta aja kagak mau kan begitu, takut. Lah takut sama siapa? Kita lagi di sejadah berdua sama Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah. Jangan kita mengusir bini yang tua, enggak, kita minta tambahin atuh. Kagak ada romannya ini semuanya yang minta begitu. Dikit-dikit minta rezeki, dikit-dikit enggak, sebab adanya rezeki kita mintanya. Sebab adanya rezeki, tambahin bini, rezeki nambah. Lalu jangan minta rezeki aja, buat apaan loh? Bini menato, dikata kita mau Allah gimana? Ya enak aja. Jadi kita yang menjadi sebab datangnya rezeki. Apabila Allah Ta'ala tambahin anak, akan tambahin rezeki. Allah Ta'ala tambahin bini, tambahin rezeki. Mintanya penyebabnya, jangan langsung rezekinya diminta. Gitu. Ini saya ngasih tahu, bukan ngajarin. Al-mutawakkib likasrati subhat, karena di akhir zaman ini sudah banyak banget yang subhat, artinya barang yang remeng-remeng, enggak jelas halalnya, enggak jelas sumbernya dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah. Jadi bilang kita disuruh hati-hati walaupun zahirnya rezeki gitu kan, tapi jalannya nggak bener. Lagi iseng-iseng masang lotre, lagi iseng-iseng kita masang lotre, pasang 100.000 kena yang 100.000 kan banyak tuh kan. Wah ini rezeki ini mah. Kalau kita lagi iseng-iseng katanya, enggak, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Semuanya kan jalannya udah dikasih tahu. Ini yang halal, ini yang haram. Itu. Waqad sadaqa faman lam yatawaqqaf fi hadzal zaman wa wafaqal jamaahir. Siapa orang yang tidak punya tidak hati-hati pada akhir zaman ini dan mengikuti apa kata orang banyak, wa khadha fiha bima khadu halak kama halaku, maka akan celaka. Maka hendaklah melangkah kita mengikuti ajaran perlu kehati-hatian. Jangan karena memang wah ada ulama sono sorban aja kayak ban Vespa soalnya gitu. Ini orang bener banget, tasbihnya aja bukan main kayak kepel. Enggak begitu. Yang hak, yang benar, yang petunjuk adalah senantiasa aqalliyah, senantiasa sedikit. Yang banyak adalah bisa celaka. Wa khadu fi mahalak fihi halaka kama halaku. Ikutin jalan orang yang banyak, yang penting rame, celakalah sebagaimana mereka celaka. Wa qala Huzaifah radhiyallahu an, ajabu min hadza zaman anna ma'rufakumul yawm munkaru zamanin qad mada. Kata Huzaifah ini adalah seorang penulis rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menulis rahasia. Jadi kalau ada urusan apa, panggil Huzaifah, ditulis tentang rahasia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak orang-orang munafik di sekitar Madinah. Yang tahu dia doang. Yang tahu Huzaifah doang. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kalau ada yang mati di pojokan beletan gitu kan, di pojokan beletan, bagaimana orang Huzaifah datang nggak nyolatin? Kagak, nggak datang. Ini pasti ada sesuatu. Karena dia yang tahu rahasianya. Orang ini orang munafik, yang ini orang munafik, yang orang munafik. Apabila dia datang, datang Sayyidina Umar. Enggak datang. Dan dia berkali-kali, ya Huzaifah,
Demi Allah ini katanya, ana mau bertanya, katanya Mbak Ente, pernah nggak kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ana Sayyidina Umar tergolong orang-orang munafik? Enggak bersuara, kan bikinan takut Sayyidina Umar. Enggak bersuara, kagak gitu kan. Enggak, sekali dia datang lagi, dia nanya lagi, Huzaifah, bagaimana si ente? Kita kan kawan, gitu kan? Apakah ana pernah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ana tergolong orang munafik? Diam. Cuman akhirnya dibilang begini, Abu Bakar, ente udah dijamin surga. Nah, baru dia ademan sedikit. Kalau kagak, Sayyidina Umar pening kepalanya, takut nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Sayyidina Umar tergolong orang munafik. Ini namanya Huzaifah. Huzaifah ini berkata, saya heran pada zaman sekarang ini tuh. Ini artinya zaman sekarang ini masih zaman sahabat, saudara. Pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat itu berakhir 100 tahun. 100 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan matilah seorang sahabat aku setelah usia Islam ini 100 tahun. 100 tahun artinya masih di zaman para sahabat. Dia bilang apa? Bahwasanya kebaikan yang ada sekarang kalau di zaman Nabi mah termasuk tergolong yang munkar udah. Nah kalau kita lihat sekarang, kalau kita perhatikan sekarang, bukannya munkar lagi udah. Bukannya munkar lagi, udah bejat udah. Zaman sekarang udah bejat. Udah rusak banget. Akidah rusak, ya tauhid rusak, syariat rusak, akhlak rusak. Yang sekarang yang bagus adalah bina bangunan. Kali masjid-masjid di mana-mana, masya Allah, udah menyalah tuh masjid. Padahal di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dulu zaman Nabi Sulaiman sama Nabi kita, mana dulu? Duluan siapa? Lah Nabi Sulaiman. Istananya Nabi Sulaiman alaihissalam semuanya pakai marmer. Jalanannya itu pakai marmer, apabila kelihatan gitu seperti air. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Ketika dalam kondisi susah, malaikat menawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam emas. Di dalam rawi dibilang, wa uradathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Nabi kita ditawarkan gunung emas. Gunung lah kalau kayak gunung gede begitu jadi emas. Ini mau dibikinin istana, kamu dibikinin apa, kayak dibikin apa kan udah pasti bisa. Nabi kita, Pak Abah nggak mau. Kalau Nabi kita terima, wah ya udah. Umatnya ini ya bukan main dah. Bukan lagi berlomba sama emas. Semuanya Mas Gino, Mas Broto, Mas Ab, udah jadi emas semuanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tolak. Nah, bukan itu. Duluan Nabi Sulaiman alaihissalam. Duluan Nabi Sulaiman. Walaupun begitu apa? Dia seorang raja, dia seorang nabi, dia seorang rasul, dia orang kaya, naik kuda dan lain sebagainya. Apa? Tatkala dia sampai kemana umatnya, dia lihat, ini orang-orang susah. Dia turun di tengah-tengah orang. Apa dia bilang? Miskinun jalasa miskinan. Orang yang susah ini katanya duduk bersama-sama orang yang susah. Bukan Nabi kita kan dulu, Nabi kita mana dulu Nabi kita? Sama Nabi Musa.
Qarun itu adalah muridnya atau umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kunci gudangnya aja 40 gerobak. Gudangnya isinya semua emas. Maka sampai sekarang apabila ketemu harta karun namanya, Harunnya di mana? Ini ketemunya di sini. Gitu. Gudangnya aja satu roda kuncinya doang. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan semuanya. Bukannya Nabi kita tuh nggak mau. Nabi kita nggak mau. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baru bangun tidur. Tidur. Kepergok sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, belakangnya ini masih ketara, bukas apa namanya, tikernya dibikin dari pelepah korma. Artinya kasar-kasar begitu. Ketara di sini. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, izinkan saya mau beliin kasur." Enggak tega saya, kata yang lihat Nabi badannya padanya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang empuk-empuk, yang indah-indah, lana godan, itu besok katanya kita di surga. Kalau di dunia mah cuman berapa hari. Kalau di dunia cuman berapa hari. Yang empuk-empuk ditambah bidadari yang cakep-cakep, itu buat kita di akhirat. Ini yang paling jelek aja nih, kalau masuk surga dapat jatah bidadari itu 70, tahu nggak? Gempor padahal lo. Paling jelek, paling kecil, paling kurus, gitu kan? Romana kegedean sama perempuan, besok dapat bidadari 70. Ayo dah. Iya. Maka nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kalau sekarang kagak punya bini, menantu nggak apa-apa. Di akhirat banyak, udah cukup dah. Kalau di sana mah bini kita kagak ngambek, nggak apa-apa udah. Dari deh, emang udah dasarnya udah ngekek di sini. Dan begitu kalau di sana dapat yang gratis aja, yang bini kita kagak cemburu. Kalau di sini mah nggak nyanggup kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam.